Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayah, mahasiswa Unikama, dan ini rekan saya. Saya Abi Pangestu, saya juga mahasiswa Unikama, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kami ini sekarang sedang mencari informasi kepada narasumber, pengajar-pengajar sekolah tentang metode dan media bahan pembelajaran. Mungkin untuk yang pertama kali, sebelum saya tanya, saya ingin memperkenalkan dulu pada narasumber kita. Itu salah satu guru yang ada di MTS Mambaul Ulum, atas nama Bapak Sahid. Kami mohon izin Pak Sahid untuk meminta informasinya dari panjenengan tentang metode dan media bahan pembelajaran, dan izin kami rekam untuk tugas kuliah kami. Boleh, silakan. Mungkin sebelum ke media, bertanya tentang metode dulu nih. Boleh. Untuk metode saya persilakan kepada rekan saya Mas Agung. Jadi yang pertama Pak, kalau boleh saya tanya ya, metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan di kelas Pak? Metode pembelajaran yang sering digunakan ya, kan biasanya di sekolah itu beda-beda Pak ya. Ya. Tiap guru kan mempunyai ciri khas. Ini sambil saya rekam Mas ya, Pak ya. Menurut saya, pengalaman dari saya dalam metode yang lebih ampuh untuk dalam pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama diskusi. Jadi diskusi ini siswa berdialog dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dengan arahan guru. Jadi metode diskusi ini dapat menjadi lebih efisien ketika anak-anak itu belajar. Kenapa? Karena hal itu anak-anak bisa melatih berpikir kritis dan kerjasama antar kelompok. Nah, kan biasanya kalau anak-anak itu kemampuannya berbeda-beda Pak ya. Ada yang bisa menangkapnya cepat. Itu kalau kelompok, kalau ada yang tertinggal itu biasanya dibantu bapaknya atau disuruh nanya temennya dulu begitu. Biasanya kalau hal yang seperti itu anak-anak yang kurang mampu, itu anak-anak biasanya lebih didorong dengan oleh temannya. Kalau temannya itu tidak mampu, maka gurunya yang turun tangan. Seperti itu. Ya. Biasanya Pak, kan kalau menerapkan metode itu ada tantangan tersendiri ya. Bisa dari siswanya atau kesulitan dalam mencari bahan-bahannya itu seperti apa Pak ya? Kesulitan dalam menerapkan metodenya. Jadi ini kesulitannya ada di peserta didik ya. Kesulitan dalam kita menerapkan metodenya. Bisa seperti kita kan ceramah. Biasanya kan siswa itu ada yang sulit kalau ceramah, ada yang langsung praktek gitu nangkepnya. Nah, itu misalnya Bapak membawa ceramah, ada yang kesulitan, itu Bapak ganti metode atau gimana? Kalau semisal dari metode itu peserta didik kurang mampu, sebenarnya jangan kita ganti dulu metodenya. Coba kita cari anak yang mampu dulu sebagai contoh, biar nanti pada peserta didik yang belum mampu ini dijadikan sebagai acuan atau biar terpancing gitu. Biar terpancing. Lambat laun nanti kalau yang sudah mampu ini biasa, kemudian nanti yang belum mampu ini diusahakan untuk biar mampu. Seperti itu ya. Yang selanjutnya mungkin strateginya untuk menerapkan metodenya Pak, mungkin siswa dimotivasi terlebih dahulu atau gimana dalam proses belajar mengajarnya itu Pak? Boleh, bisa jadi siswa itu dikasih asupan apa tadi itu motivasi. Kemudian dari motivasi itu anak-anak sebagian tertarik untuk melanjutkan metode yang kita ajarkan. Boleh sambil bertanya juga Pak ya tentang metode Pak ya? Boleh Pak. Gini Pak, tentang metode tadi kan sama Mas Abi sudah disinggung bahwasanya
ketika anak ini tidak menerima metode yang dilaksanakan oleh guru tersebut, panjenengan tadi jangan langsung ganti ya. Kita tetap konsisten pakai metode kita dulu, artinya jangan menyerah ya, jangan menyerah. Kemudian kita fokuskan ke anak-anak yang punya kemampuan lebih, agar nanti ketika dia mampu itu terpancing ke teman yang lain. Artinya teman yang lain termotivasi, oh ini aja bisa, mestinya saya juga bisa. Berarti gitu keterangannya ya. Ya. Kalau tentang metode ini untuk zaman sekarang, kan kita itu punya dua zaman, zaman lalu dan zaman sekarang. Zaman sekarang itu untuk pakai metode itu yang enak itu apa Pak? Kalau sekolah sekarang gitu Pak, kan anak-anak itu sekarang lebih lebih terpancing dengan digital, lebih tervisual lah Mas. Iya, tervisual sekarang. Itu kalau menurut panjenengan Pak, selama pengalaman panjenengan itu apa sekarang metode yang paling tepat untuk anak-anak? Dalam beberapa metode, nah itu menurut saya ada yang lebih dominan dalam menyampaikan metode pembelajaran, ini dengan metode proyek atau project based learning. Siswa menghasilkan sebuah produk atau proyek melalui langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, penyajian, dan evaluasi. Jadi dalam metode ini ada beberapa tahap. Ini praktek ya? Praktek, nggak selalu guru yang memberi materi. Nah ya, Siswa yang mencari begitu ya. Siswa yang mencari juga melaksanakan beberapa langkah-langkah pembelajaran ini. Kalau sehingga dalam pembelajaran ini, metode ini, nah siswa itu lebih aktif karena kan dia berpikir kritis serta berpikir gimana caranya ia menerapkan metode ini dan pembelajaran ini dengan detail atau spesifik, sehingga kemampuan berbicara peserta didik ini lambat laun berkualitas. Artinya lambat laun ia akan semakin pandai dalam berbicara, dalam menyampaikan sebuah materi, teori. Gitu. Sekarang ganti topik. Topiknya tentang apa itu? Tentang media bahan pembelajaran. Media bahan pembelajaran. Untuk media ini saya masih belum tahu jelas media pembelajaran bahan pembelajaran itu apa. Mungkin oleh Bapak bisa dijelaskan dengan detail pengertiannya dan tujuannya. Baik Mas, media bahan pembelajaran. Apa media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat, sarana, atau perantara yang digunakan untuk guru untuk menyampaikan informasi atau materi agar siswa lebih mudah memahami. Jadi dalam metode pembelajaran ini guru menyiapkan bahan-bahannya atau alatnya. Biasanya kalau di sekolahan di kelas itu menggunakan laptop sama proyektor. Ini fokus itu ya. Nah ini dalam metode ini siswa ini lebih fokus kepada foto atau gambar, diagram, grafik, dan ilustrasi, sehingga dalam metode ini menarik pada peserta didik untuk mengamati materi kita atau pembelajaran kita. Artinya bisa jadi dalam metode ini lebih efisien atau lebih dominan dari beberapa metode. Jadi Lebih efektif. seperti alatnya yang digunakan untuk mengajar ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan pasti ada jenis-jenisnya Pak ya. Mungkin bisa disebutkan 2 atau 1 jenis
dari media pembelajaran Pak. Baik Mas. Dalam beberapa media pembelajaran ini memang banyak. Yang pertama ini media visual. Pertama, media yang hanya dapat dilihat. Ya, seperti tadi proyektor. Terus kelebihannya apa dalam media visual ini? Yakni yang pertama untuk menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik tertarik kalau melihat gambar, diagram, terus grafik, peta, poster. Dan itu menjadi peserta didik ini tertarik untuk melihatnya dan mempermudah pemahaman konsep. Kan dalam media visual tersebut kita bisa menerapkan beberapa konsep sehingga anak-anak itu mudah memahami konsep yang kita buat dalam metode pembelajaran media sosial ini. Yang kedua yakni media audio, Pendengaran Pak ya. pendengaran. Dalam media audio ini media yang hanya dapat jadi peserta didik mendengar apa yang kita style audio yang kita siapkan dari sebelumnya. Jadi anak-anak itu bisa lebih membantu memahami materi verbal, cocok untuk listening. Jadi rekaman suara gitu Pak. Ya. Ya, Pak, terima kasih atas informasinya dan pengetahuannya. Semoga itu manfaat bagi kami Pak, karena ini termasuk pengetahuan baru yang bagi kita. Mungkin cukup sekian Bapak, matur nuwun ingkang kata dan mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kami dulu nih. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.